Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru di mana saja berada. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Berikut Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan dua Kemenpan RB terkait pengadaan seleksi P3K guru tahun 2024. Ini yang barangkali Bapak Ibu tunggu. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian 23 Agustus, Kemenpan RB sudah mengadakan sosialisasi kebijakan pengadaan P3K 2024 ya. Ini diikuti oleh utusan masing-masing daerah, almana dalam integrasi sistem seleksi calon ASN disebutkan di situ data yang dialirkan dari CASN ke SSASN meliputi nanti lokasi, formasi jabatan pendidikan, jumlah kebutuhan, keahlian, kemudian rentang penghasilan akan ada di sana ya, kemudian referensi jabatan, referensi pendidikan. Instansi tidak perlu melakukan setting formasi itu ya, kemudian BKN tidak melakukan validasi. Ini kita coba lihat dulu sebelum kita lihat juknisnya. Lalu pertimbangan penataan tenaga non ASN seperti biasa ya, ini sudah lama digaungkan, tidak ada PHK, kemudian tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, hindari pembengkakan anggaran sesuai dengan regulasi yang ada. Itu adalah prinsipnya. Lalu satu, tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Dua, mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme. Ketiga, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara termasuk tenaga non ASN XTHK 2 untuk berkompetisi menjadi ASN. Alur pengadaannya ini barangkali seperti biasa ya, tahapan-tahapannya ini tentu sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan lihat Bapak Ibu sekalian peraturannya terkait juknis pengadaan P3K untuk guru, yakni tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Kita akan bahas ini Bapak Ibu sekalian secara rinci. Menimbang ini visi misi tidak perlu, mengingat undang-undang ini sudah dibuat undang-undang ASN-nya ya. Kemudian peraturan-peraturan yang terkait memutuskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Jadi juknis ini berisi semua ya aturan terkait dengan pengadaannya. Pertama ini kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi. Inilah pelamar yang diizinkan untuk melamar. Pelamar prioritas ini adalah lulusan tahun 2021 ya, mereka ditempatkan paling tinggi. Guru eks tenaga honor kategori 2, kemudian guru non aparatur sipil negara di instansi daerah, dan lulusan pendidikan profesi guru. Jadi lulusan pendidikan profesi guru memiliki kesempatan juga di sini. Kedua, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K KJF guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K KJF guru pada periode sebelumnya. Artinya ini tidak menduduki formasi maksudnya ya. Ketiga, guru XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi yang ada di database ya. Keempat, guru non ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas A, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, atau B, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Kemendikbud dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu guru yang sudah mengajar 4 semester atau 2 tahun dan terdaftar di Dapodik juga diperkenankan mengikuti. Berarti kalau kita tarik ke belakang ini Bapak Ibu sekalian, 4 semester itu hitungnya nanti sampai Juni 2024. Berarti ini Juni 2023 1 tahun, Juni 2022 ya. Artinya sejak Juni 2022 Bapak Ibu sudah terdaftar, itu batasannya. Nah, dari sini 1 tahun atau baru 1 tahun di Dapodik belum diperkenankan mendaftar, itu syaratnya.
Kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hanya bisa mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Ini juga catatan khusus ini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang lain tentu tidak bisa mendaftar ke sekolah yang lain, begitu ya. Keenam, ini kita lihat, dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3KJF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga, dan yayasan. Jadi ini ada izinnya ya, harus diurus izinnya yang menyatakan yang bersangkutan diberikan. Nah, dalam hal ini sebenarnya nanti yang sudah lulus tahun 2021 itu hanya memilih barangkali formasi dan menyelesaikan pendaftaran hingga resum ya. Langkah-langkahnya tetap sama. Kemudian ketujuh, pelamar pada seleksi P3KJF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru ya dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek. Ini nomor 1311 tanggal 18 Maret 2024 terkait dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2024. Kedelapan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3KJF guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi rekan-rekan yang ada di Papua, Bapak Ibu bisa melamar seleksi P3K 2024 ini sebagai guru ya. Tidak harus S1, lulusan SMA pun Bapak Ibu sekalian bisa ya, khusus di sana. Kesembilan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan menengah atas garing sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi artinya ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar bulan Juni tapi Bapak Ibu masih status SMA, Bapak Ibu bisa ikut melamar menjadi guru sekolah dasar asalkan Bapak Ibu sudah kuliah. Maka disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, minimal mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti pendidikan guru tapi belum tamat, begitu ya. Bapak Ibu juga bisa ikut menjadi guru. Ini kabar baik ini tentunya. Dan itu dijelaskan kemudian dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3KJF guru tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Ya, kabar baik ini tentunya kepada Bapak Ibu yang lulusan SMA ternyata bisa ikut Bapak Ibu sekalian. Ke-11, pelamar seleksi P3KJF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan. Nah, ini penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sungguh tidak dapat melamar ke kebutuhan P3KJF guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3KJF guru pendidikan jasmani olahraga. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3KJF guru seni budaya keterampilan. Itu. Kemudian ke-12, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri atas, ini biasa ya, ada administrasinya, nanti pengumuman administrasi baru dilanjutkan ke seleksi kompetensi. Ke-13, seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kemendikbud. Ya, jadi ini dilakukan ternyata oleh pusat ya. Ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural. Ini satu bagian. Lalu ke-15, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Ini biasa penutup ya Bapak Ibu sekalian. Ke-16, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian B, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi, ini biasanya adalah
indikatornya biasa ya, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan. Nah, untuk soal-soal seperti ini banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, kita sediakan di playlist soal-soal ujian P3K. Jadi ini hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di channel kita ini di playlistnya ya, soal ujian P3K. Kemudian C, materi kompetensi sosial kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman di dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki, ini indikatornya, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. D. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Lalu ke-17 Bapak Ibu sekalian, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilakukan dengan menggunakan sistem komputer assist test ya, CAT ya, yang diselenggarakan oleh BKN. Ke-18, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam durasi 2 jam atau 120 menit ya. Kemudian wawancara sebagaimana pada diktum ke-15 dilaksanakan dalam durasi 10 menit. Ini di luar 120 menit tadi. Ke-20, ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 dan diktum ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Ke-21, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Ini dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Lalu ke-22, wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-20 dilaksanakan dalam durasi waktu 15 menit. Ini bagi tunanetra tadi ya, tunanetra sensorik. Ke-23, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 adalah 145 butir soal dengan rincian. Seleksi kompetensi teknis jumlahnya 90, seleksi kompetensi manajerial jumlahnya 25, seleksi kompetensi sosial kultural jumlahnya 20 dan wawancara 10. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Diktum ke-24, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. A. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar adalah 1 dan paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nih, coba kita cek ini Bapak Ibu sekalian. Katanya, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban paling benar adalah 1 dan paling rendah ya, paling tingginya 5. Ini artinya semua jawabannya adalah benar. Kalau begini bentuknya Bapak Ibu sekalian, maka ini lebih ke soal-soal SJT lagi sepertinya ya. Hal mana diberikan situasi dan jawabannya memiliki nilai itu ya. Kalau menurut saya sih lebih ke SJT ya, aktivitas kita lah di sekolah-sekolah itu ya. Kemudian B, untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara, bobot jawaban benar adalah paling rendah 1, paling tinggi 4 dan tidak menjawab adalah 0. Nah, untuk B ini opsinya memang hanya 4, kalau untuk A opsinya ada 5. Itu ya Bapak Ibu. Ke-25, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Ke-26, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi mereka ini perangkingannya tadi dia didahulukan. Ke-27, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbud dapat nilai paling tinggi sebesar 100 dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini cara mengerjakan ujiannya nanti adalah mendahulukan sosial kultural dan manajerial ya kan. Itu dimaksimalkan Bapak Ibu karena teknis Bapak Ibu sudah dapat
nilai maksimum, jangan salah nanti. Karena kalau Bapak Ibu tidak maksimalkan di manajer sosial kultural, ini nanti Bapak Ibu kalah di perangkingan. Ke-28, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, peringkatnya sendiri dijelaskan di sini di diktum ke-29. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan secara berurutan. Bagi pertama adalah pelamar prioritas. Sebelum mereka mendapatkan formasi, asalkan mereka ikut mendaftar ke daerah itu, maka formasi tidak bisa diisi oleh guru XTHK 2. Tapi begitu mereka mendapatkan formasi, selanjutnya adalah guru XTHK 2 ya, sepanjang masih tersedia formasi. Kemudian jika masih tersedia formasi untuk jurusan-jurusan tertentu, maka dilanjutkan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar. Kalau masih tersedia formasi, maka dilanjutkan guru non ASN di sekolah negeri yang sudah mengajar paling tidak 2 tahun. Selanjutnya, kalau masih tersedia formasi adalah lulusan PPG. Itulah urutannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masing-masing kalau kita lihat adalah di ranking atau berkompetisi dengan sesama kategorinya. Ke-30, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas bagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A. Berlaku ketentuannya, ini juga ada ketentuannya ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus tahun 2001, maka ketentuan paling tinggi peringkatnya nanti atau didahulukan pemeringkatannya guru STHK 2 dulu, setelah itu guru non ASN, setelah itu lulusan PPG, setelah itu guru swasta. Itu ya urutannya sama seperti tahun 2023 yang lalu lah. Ke-31, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah disiapkan ya, di sini dijelaskan bila Bapak Ibu udah ikut semua seleksinya, tapi Bapak Ibu tidak memenangkan formasi. Nah, Bapak Ibu dapat dipertimbangkan, cuman bahasanya di sini dapat dipertimbangkan. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena Undang-Undang ASN mengharuskan ini adalah diperhatikan ya. Jadi harus seluruhnya nanti menjadi P3K paruh waktu. Bahasanya saja di sini dibuat dipertimbangkan gitu ya. Ke-32, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Jadi daerah nih yang mengusulkannya ya. Saya sudah pernah bahas ini Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk para waktu itu gajinya dari APBD ya. Kalau penuh waktu gajinya dari APBN. Ini perbedaannya. Makanya di sini disebut diusulkan oleh PPK. Ke-33, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluar akan diubah sebagaimana mestinya. Ini ditetapkan di 19 Agustus 2024 ya. Baru beberapa hari ini dipublis oleh Kemenpan RB. Inilah peraturan pertama untuk guru. Kemudian ada satu Kepmen lagi Bapak Ibu sekalian, nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ini adalah untuk keseluruhan sih sebenarnya ya, kalau saya lihat ini menimbang bahwa sebagai upaya penyelesaian penataan non ASN, itu dasarnya di sini. Keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ini penjelasannya yang dibuka adalah jabatan fungsional, jabatan pelaksana begitu ya. Kemudian kebutuhan diktum pertama dibutuhkan bagi pelamar XTHK 2, tenaga non ASN, pelaksana teknis maksudnya ya. XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf A adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan masih aktif begitu ya. Kemudian tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada huruf B terdiri sama seperti yang tadi ya, yang sudah ada database dan pegawai aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir. Ini saya rasa sama saja peraturan-peraturannya, cuman di sini berlaku umum ya Bapak Ibu sekalian. Hal mana di diktum ke-7 disebutkan memiliki pengalaman di bidang kerja. Jadi ini adalah teknis pelaksana ya. Kemudian paling singkat 2 tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan ahli pertama. Paling singkat 3 tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda. Jabatan yang dibuka adalah jabatan dosen dan jabatan fungsional pengawas. Nah, ini untuk umum lah ya, di luar guru. Lalu ketentuan pengalaman ini diberikan paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat 3 tahun untuk S3, paling singkat 5 tahun untuk S2 ya, paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala, ini untuk dosen dan guru.
Nah, Bapak Ibu nanti bisa pelajari juga, tapi secara umum sama. Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu sekalian, kalau untuk kompetensinya sama saja saya rasa, tidak ada bedanya. Sebagai gambaran kepada Bapak Ibu, jadi dengan dikeluarkannya Kemenpan RB ini, jelas di tahun ini akan dibuka dan seluruhnya akan menjadi P3K. Yang memenangkan adalah penuh waktu, yang sudah melalui seluruh tahapan tapi tidak memenangkan formasi adalah paruh waktu ya. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.